sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hadiran teman-teman semua yang bersedia untuk hadir dalam undangan saya. Dan hari ini seperti undangan yang saya sampaikan, saya akan mengadakan aksi nyata karena ini sebuah tugas yang harus dilaksanakan untuk program guru. Dan saya berharap kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya terus mohon partisipasi dari teman-teman untuk tetap mengikuti kegiatan ini, dukungan dari teman-teman sehingga aksi nyata ini boleh terlaksana dengan dukungan dan support dari teman-teman semua. Baik, sebagai orang percaya kita mengucapkan puji syukur bahwa hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita boleh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saya akan memulai diseminasi saya tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah pembelajaran pada modul kami di 104, yaitu bagaimana kita membudayakan suatu hal-hal yang positif di sekolah kita. Jadi budaya positif ini maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan di dalam karakter, di dalam kehidupan dari anak-anak murid kita. Baik, saya calon guru penggerak angkatan 7, saya Firmizawati. Izinkan saya untuk mempresentasikan aksi nyata yang mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya untuk budaya positif. Ya, budaya positif seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya positif itu sendiri adalah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid, sesuatu yang kita tanamkan di dalam hati murid, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan di dalam karakter murid, sehingga ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan baik yang akhirnya mereka bukan lagi karena disuruh-suruh melakukannya, tetapi sudah menjadi karakter, sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya konsep, silakan masuk. Ya, untuk menanamkan budaya positif ini ada 7 hal yang dilakukan sehingga budaya positif ini bisa terlaksana, bisa bisa tertanam di dalam karakter anak-anak. Jadi kita melakukan 7 konsep ini. Jadi yang pertama dimulai dengan perubahan paradigma belajar. Kayaknya bisa ke depan Ibu Lady dan Bu Ana ke depan, minta kesediaannya. Baik. Untuk menanamkan budaya positif ini, yang pertama adalah melakukan perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma belajar? Baik, selama ini saya percaya bahwa teman-teman semua sudah melakukan hal-hal yang terbaik, menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak murid. Saya sudah yakin itu. Semua guru pasti punya cara untuk menanamkan karakter yang baik. Nah, penanaman karakter itu yang seorang ahli teori mengatakan bahwa penanaman karakter yang selama ini kita lakukan itu adalah teori stimulus respon. Artinya kita menanamkan karakter yang baik, membudayakan karakter yang baik itu karena kita merangsang mereka untuk melakukannya. Contohnya maksudnya seperti ini. Maksudnya bahwa kamu harus membersihkan sampah, kalau tidak mendapat sanksi. Kamu sebelum masuk kelas harus baris karena pakai karena. Itu maksudnya teori stimulus respon. Artinya melakukan sesuatu karena
melakukan sesuatu, takutnya mereka mengakibatkan apa kalau tidak melakukannya. Itu masuk dari stimulus respon. Tetapi untuk membudayakan budaya positif ini, kita akan merubah teori stimulus respon ini menjadi teori kontrol, di mana anak-anak melakukannya itu bukan karena takut sanksi, bukan karena disuruh, tetapi ada satu kesadaran dari diri mereka bahwa mereka tuh harus melakukannya. Ini yang diinginkan oleh budaya positif. Makanya sehingga saya diminta untuk berbagi kepada teman-teman, kita menanamkan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma dulu, perubahan pola pikir kita dulu untuk menanamkan budaya positif itu kepada anak-anak, yaitu dengan merubah dari kalau kamu melakukan sesuatu karena kalau tidak kamu akan berakibat ini, tetapi mereka melakukan sesuatu karena memang kesadaran dari mereka sendiri. Oh, saya harus melakukan ini yang kita akan berubah. Bagaimana cara perubahannya? Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita berubah dari paradigma yang selama ini kita lakukan? Memang kalau orang katakan kalau sudah mendarah daging itu susah ya. Tetapi kita mencoba untuk merubahnya dengan cara bagaimana? Jadi teori ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey, mengatakan kalau tadi itu dengan menggunakan stimulus respon, kita hanya mengubahnya sedikit saja. Artinya apa? Ya sudah sampai di sekolah saja, tapi setelah di luar dia lupa. Tetapi dengan menggunakan teori kontrol ini, itu sudah tertanam sampai di mana mereka berada. Kalau misalnya kelas 6 nih, mereka tidak hanya putus sampai kelas 6, tapi dia nanti akan di SMP juga seperti itu, di SMA seperti itu, karena sudah ditanamkan di SD. Ya, artinya apa? Penanaman pemahaman sendiri gitu loh. Dia memahami sendiri tanpa harus kalau saya tidak melakukan ini, saya akibatnya seperti ini. Tidak. Kesadaran, menanamkan kesadaran diri sendiri. Ya, seperti itu. Sehingga itu untuk hari ini dalam budaya positif diharapkan bahwa kita dibantu mengubah paradigma stimulus respon ini menjadi teori kontrol, yaitu kita bisa menanamkan karakter anak-anak itu dengan memiliki kesadaran dari dalam diri anak-anak sendiri. Selanjutnya, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon, ya realitas atau kebutuhan kita sama. Artinya gini, kalau dalam kelas itu semua anak-anak harus diam, kebutuhannya harus diam. Pokoknya kalau belajar harus diam ya. Tetapi dalam teori kontrol, setiap anak itu berbeda-beda. Karena seperti anak-anak, ada anak-anak yang belajarnya dengan menggunakan pendengaran. Ada yang dia mampu belajar dengan melihat. Ada anak-anak yang audio visualnya jarang. Tapi kalau kita enggak, tapi pokoknya harus dengarkan. Semua kita harus saratakan. Makanya kita mau merubah paradigma ini bagaimana kebutuhan anak-anak ini kita tampung, tidak kita samaratakan karena berbeda kebutuhan anak-anak. Lalu yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Artinya pokoknya yang bagus menurut guru A, semuanya A-nya harus bagus. Kalau matematika menjadi ukuran pintar bagi banyak orang, semua harus mengukur bahwa kepintaran anak yang itu harus berasal dari kepintaran matematika. Contohnya seperti itu ya. Tetapi kalau teori kontrol ini tidak seperti itu. Setiap anak memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, sehingga kita akan merubah paradigma. Ya, saya percaya bahwa anak itu pintar masing-masing dengan kemampuannya. Ada yang pintar gambar, pintar nyanyi, pintar ekonomi, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa. Masalah untuk itu makanya kita belajar dulu untuk merubah, mengadakan budaya positif. Kita harus menyadari bahwa yang kita tahu bahwa anak-anak memiliki keistimewaan sendiri. Ini yang kita rubah dari kita sebagai guru, merubah paradigma tadi. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang-kadang kita bilang di samping guru ini kadang-kadang menuntut siswa, anak-anak yang baik itu harus diam, duduk diam, itu bagus. Itu dalam stimulus respon.
Tetapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa seperti itu. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami cara pandang orang lain. Kita memahami anak-anak ini kalau belajar seperti apa ya. Ada memang anak yang tenang, tapi ada anak yang rasa busuk, tapi dia masuk gitu loh. Kita mencoba memahami, oh anak ini seperti ini. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kadang-kadang kita melihat gini, anak-anak ini ribut nih, wah kalau ribut itu pasti salah. Padahal belum tentu gitu loh. Ada orang yang belajarnya ribut, belum tentu salah. Ya, saya waktu melihat Bu Hedi, ngajar, anak ribut semua tuh, main tuh. Tapi kita mengatakan ribut itu salah? Kan tidak. Anak ada yang begini, begini, apakah itu salah? Apakah yang belajar yang benar itu duduk diam dengan tenang, itu baru dikatakan benar? Ini yang kita harus ubah. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kamu harus ikuti saya ya. Tetapi untuk teori kontrol, ya kita tidak bisa anak yang hiperaktif sudah katakan diam kamu ya, diam, nggak bisa. Kecuali dalam kesadaran diri sendiri. Nah, bagaimana nanti kita cara menanamkannya? Yang kedua, kita melakukan pemaksaan. Jadi pemaksaannya gini, kalau kamu tidak bisa diam, ibu beri sanksi. Tapi kalau teori kontrol, kita akan tanya sama anak, kamu belajarnya enak seperti apa ya? Nyamannya kamu belajar seperti apa? Dan yang terakhir, yaitu model berpikir menang atau kalah. Guru harus merasa, saya ini harus menang nih, kamu harus ikut saya. Menang nih saya nih. Gitu. Kalau kamu ikut saya, akhirnya saya menang. Kamu harus kalah, kamu harus ikut aturan saya. Tetapi dalam teori kontrol tidak seperti itu. Kita sama-sama menang. Yuk, saya juga senang kamu belajar, kamu juga senang ketika kamu juga senang ketika kamu belajar dengan saya. Jadi dia senang, saya juga senang dalam belajar. Nah, ini yang kita akan ubah gitu untuk menjadi sebuah budaya positif, yaitu mengubah paradigma yang selama ini melakukan stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti itu. Kita lanjut. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita merubah paradigma tadi, yang kedua yang kita lakukan untuk bisa menanamkan budaya positif adalah dengan disiplin positif. Saya kira semua guru melakukan disiplin positif. Tidak ada guru yang tidak melakukan disiplin positif. Ya, artinya gini, disiplin positif itu ketika mereka melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita melakukan disiplinnya dengan cara menghajar. Saya kira tidak ada lah ibu seperti itu ya. Atau melakukan kekerasan fisik lah untuk mendisiplinkan. Saya kira tidak ada lah ya. Yang saya dengar sih tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi untuk membudayakan positif selain merubah paradigma adalah kita melakukan disiplin positif. Ya mungkin ini yang mungkin kepala sekolah kita rapatkan kemarinnya bagaimana kita menangani murid kita, mendisiplinkan murid kita dengan tidak menggunakan kekerasan. Ya, seorang teori bernama Diana Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin itu tidak serta-merta langsung bisa dilakukan, tapi terus diingatkan terus, dilakukan terus. Jadi namanya belajar seperti itu. Jadi kalau anak yang selama ini membangkang, yuk kita arahkan terus untuk dia bisa belajar. Ya akhirnya lama-lama dia bisa berubah karakternya, ya, dari melakukan disiplin positif tadi. Nanti akhirnya ketika mereka berubah, akhirnya mereka memiliki budaya positif. Mereka akan menyadari tanpa harus gurunya marah, tanpa gurunya harus memberikan perkataan, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akibatnya seperti ini. Tidak seperti itu. Baik, lanjut. Ya, sementara untuk Ki Hajar Dewa Tara sendiri, ya Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, sebenarnya di situ ada disiplin yang kuat. Merdeka bukan berarti sebebas-bebasnya, oh saya mau melakukan apa saja yang sama. Ternyata orang yang memiliki kemerdekaan ternyata orang-orang yang
memiliki memiliki pemahaman diri sendiri dan pengertian diri sendiri, sehingga untuk itu Ki Hajar Dewantara Kala mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu mengatur diri kita sendiri, kita juga membutuhkan orang lain. Ya, jadi tidak salah ketika ada orang lain menegur kita, tidak salah ketika guru menegur anak-anak, tidak salah ketika ada orang lain yang mengingatkan kita, tetapi dengan cara yang dikatakan dengan cara dan suasana yang berbeda, dengan cara dengan tidak ada tekanan. Oh, kalau Bu Evi terlambat, ya masuk koran gitu, tidak ada tekanan, tidak ada tekanan seperti itu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita ini, oke, ketika kita sekali tidak disiplin, kita bicarakan sama-sama, kita sama-sama senang, orang lain senang, tetapi bagaimana cara mendisiplinkan ini dengan tidak membuat orang lain merasa tertekan seperti itu. Ya, supaya budaya positif ini bukan karena kalau saya tidak pikir, bukan karena itu, tetapi kesadaran, muncul dari kesadaran. Ya, kalau saya tidak pikir nanti begini. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, kita merubah itu, gitu. Kita merubah bagaimana anak-anak dan kita sendiri, saya sendiri sedang belajar ya, karena ini pelajaran saya juga. Ketika saya mengajarkan kepada teman-teman, ini saya dulu yang tenang. Saya dulu yang tenang. Bagaimana mungkin saya mengajarkan membagi kepada teman-teman, ternyata saya cuma omong doang gitu. Ini yang saya pelajari. Oh iya, saya harus memiliki kesadaran dulu sebelum saya bisa berbagi sama teman-teman. Bagaimana mungkin saya nggak punya kesadaran tapi saya mau berbagi sama teman-teman, ondo gitu kan. Ini yang saya selalu pelajari. Nah, makanya dikatakan Ki Hajar dalam kalimat ini katakan kita membutuhkan orang lain. Orang lain mengingatkan kita. Oh, Bu Edwin, ini udah sering datang terlambat nih, seperti itu. Tanpa ada tekanan ya, datang terlambat terus, nanti kan bisa diomongin. Bu Edwin, gimana ya? Apa ya kendalanya yang datang terlambat kan bisa dengan suasana yang berbeda, suasana yang menyenangkan. Ini yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang mengajarkan, yang belajar anak-anak dalam suasana yang merdeka dan menyenangkan. Baik, lanjut. Dari konsep disiplin ini, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dimaksudkan bahwa kedisiplinan adalah berasal dari dalam diri sendiri, self disiplin. Ya, kita sendiri yang berusaha keras, ya, bukan orang lain yang diojok-ojok. Oh harus, bukan orang lain yang berusaha keras, tetapi diri kita sendiri yang berusaha keras untuk memiliki kesadaran, self disiplin tadi. Ya, dan inilah yang akhirnya menjadi budaya positif. Ketika kita sendiri, kesadaran keras kita sendiri akhirnya membudaya dalam diri kita sendiri bahwa kita memiliki karakter atau membudayakan sifat-sifat atau karakter-karakter positif di dalam diri. Dan jika kita tidak sanggup, ya, sekali lagi kalau kita tidak sanggup, kita membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain. Saya butuh koreksi. Ya, jangan marah kalau dikoreksi. Jangan marah kalau misalnya nanti diingatkan. Tetapi sekali lagi dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang tidak ada tekanan, dengan cara yang menyenangkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga untuk dapat terjadinya budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, sekali lagi seorang pakar Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, ketika dia melakukan sesuatu itu dimotivasi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang anak-anak, saya ngerjakan PR, nanti kalau nggak ngerjakan PR saya takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Saya harus pikir, karena kalau nggak dipikir nanti istirahat, nggak boleh saya kalau istirahat. Jadi itu motivasi pertama. Karena apa? Memotivasi, menyadarkan diri sendiri karena takut dihukum. Saya mau pikir nih. Kalau saya kadang-kadang juga gitu, saya bangun pagi nih, Senin, kalau nggak upacara nih, malu nih saya nih. Nanti pasti kena omelan nih lah. Saya bangun pagi nih, karena takut
saya bangun pagi ini, nanti takut nanti ada lagi yang membunuh saya. Tidak ada kesadaran dalam diri saya sendiri. Karena apa? Motivasi saya itu karena takut dihukum. Dan ini yang sekarang saya pelajari gitu loh. Sekarang ini saya sedang menyadari diri saya. Tadi kan Ki Hajar Dewantara bilang kan, berusaha keras, saya sedang berusaha keras supaya saya punya kesadaran gitu loh. Saya harus bangun pagi, lebih pagi lagi. Pokoknya kalau Senin Selasa, pokoknya kalau perlu ditinggalin deh semua kerjaan. Yang penting termotivasi bukan karena takut dihukum, tapi kesadaran. Jadi motivasi pertama adalah karena takut ketidaknyamanan atau takut dihukum. Ya. Yang kedua adalah motivasi dengan alasan imbalan atau penghargaan orang lain. Kadang-kadang, saya coba diri saya sendiri lah ya. Tadi yang pertama takut dihukum. Yang kedua, kadang-kadang pikir, saya bangun pagi, saya mau pikir, nih saya mau nunjukin sama teman-teman saya bisa loh. Penghargaan kan? Ya, penghargaan. Jadi motivasi yang kedua kita melakukan sesuatu bukan karena asas dasar ini, bukan atas dasar ini sendiri gitu, kesadaran sendiri, tapi karena pengen dihargai, pengen dipuji. Saya bangun pagi-pagi biar hati tahu nih saya bisa nih gitu. Kan gitu ya. Ini motivasi yang kedua. Jadi budaya positif itu didasarkan atas karena ingin pujian, ingin sanjungan, atau kalau perlu dapat penghargaan gitu ya. ASN berprestasi. Jadi bukan karena kesadaran. Ya seperti itu. Ini menurut pakar loh ya, menurut pakar, bukan menurut saya. Saya cuma ingin menyampaikan. Tetapi itu jadi apa ya? Jadi pelajaran, jadi kontrol buat saya, jadi ingatan. Mungkin kemarin kamu tuh melakukan itu satu atas dasar takut, atau atas dasar pengen pujian. Kan seperti itu. Begitu juga anak-anak. Anak-anak ada gini, Bu, saya udah selesai duluan. Anak-anak bisa gitu, ih kamu bagus. Itu kan anak-anak suka kan ya. Tetapi kita pengen bahwa anak-anak ketika melakukan itu bukan atas dasar itu. Bukan atas dasar, ih kamu rajin, kamu anak yang paling rajin kerjakan PR. Kebiasaannya seperti itu, bukan yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah motivasi, yaitu menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, nih saya melakukan ini karena saya ingin melakukannya, karena saya menghargai diri saya sendiri, dan ini loh bener loh, apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang benar. Seperti itu. Ya, orang dengan motivasi ini ya akan bertanya, akan menjadi seorang yang seperti apa jikalau saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka anggap itu, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Artinya saya melakukan ini karena saya memang pengen seperti ini, pengen baik. Sama saya juga sedang belajar. Saya pengen disiplin, pengen datang pagi karena saya pengen menjadi seperti itu. Bukan karena takut diomeli atasan, bukan karena pengen dipuji atasan, tetapi karena saya pengen melakukannya. Hal ini juga yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakan PR dengan bagus atau mengerjakan dengan cepat, bukan karena mereka ingin pujian atau karena takut dihukum, tapi karena saya melakukannya yang terbaik. Dan inilah yang menjadi pokok dari budaya positif. Seperti itu. Selanjutnya, ya, karena kita bicara tadi tentang motivasi, ya, tadi kan motivasi pertama karena takut hukuman, yang kedua karena ingin dipuji, yang ketiga adalah karena kesadaran. Nah, di sini ada tiga hal yang selama ini kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Artinya ketika anak berbuat salah, kita bagian mana? Apakah kita serta-merta langsung menghukum atau konsekuensi? Konsekuensi artinya gini, ini kita udah buat kesepakatan kalau kalian melanggar hukumannya ini, itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi itu kita menanyakan dulu, ada konselingnya dulu. Makanya waktu
S1 ya, ada pelajaran psikologi konseling ya. Kita konseling dulu anaknya, ya, tidak langsung serta-merta dihukum berdasarkan konsekuensi, berdasarkan kesepakatan, tapi kita konseling dulu. Kenapa kamu begini ya? Alasannya apa ya? Memang panjang sih, tetapi ini yang diinginkan supaya akhirnya membudaya karakter positif. Ya, mungkin ini satu pengalaman cerita sama teman-teman. Ada anak kelas 3 ya. Jadi anak kelas 3 itu ketika saya buat kesepakatan, dia selalu bilang kalau tidak dilakukan apa yang mau kamu lakukan. Dia selalu katakan bunuh saja. Saya kaget gitu kan ya. Kok kalau teman yang lain kan push up bu, lari bu. Kalau dia bunuh saja. Saya terkejut sekali lagi. Waktu itu saya tanya lagi berapa hari selanjutnya, kalau tidak melakukan kesepakatan ini, apa yang sanksi apa yang diberikan? Bunuh saja. Aduh, ini kok sering sekali ngomong kata-kata ini gitu. Akhirnya saya coba konseling gitu ya, anak ini. Ternyata anak ini memang di rumahnya suka dihajar sama orang tuanya. Pokok salah sedikit hajar, salah sedikit mau apa ajar. Jadi dia menganggap bahwa kalau kita melakukan salah, ya seperti itu. Ya, akhirnya saya konseling terus anak-anak ini akhirnya dikatakan dia bilang begini, oh bu, kalau saya salah artinya saya harus menerima hukuman. Saya bilang ya, tetapi hukumannya adalah sesuai dengan kesepakatan kita. Tetapi kalau buat saya, kalau dia kesalahannya baru sekali 2 kali, saya akan maklumi, tetapi kamu berubah. Seperti itu. Inilah restitusi maksudnya. Bagaimana caranya kita merubah anak tanpa menghukum atau tanpa membuat konsekuensi. Tapi dia diajarkan mengerti, oh ya, akhirnya saya tahu saya salah. Sehingga besok kali nanti dia tidak mengulanginya lagi. Baik. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, yang tiba-tiba harus terjadi dan dialami, ya. Kalau anak-anak ribut, hukumannya langsung lempar, itu langsung. Kalau konsekuensi masih bilang, oke, kamu nggak kerjakan PR, apa sanksinya? Hukumannya kita buat. Tetapi kalau restitusi tidak seperti itu, tidak langsung dihukum, tidak berakibat, tetapi dikonseling sampai dia ada perubahan. Itulah restitusi. Baik, lanjut. Ya, kita masuk keempat yaitu bagaimana kita membudayakan positif, yaitu kebutuhan dasar. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan berdasar bertahan hidup atau survival. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Maaf, 1, 2, 3 lagi. Dan yang ketiga adalah penguasaan, power. Itu semua manusia punya. Ya, kebutuhan dasar manusia punya. Manusia itu mau supaya dia hidup bertahan. Ya, baik secara ekonomi, baik secara kalau kita punya masalah, kita bagaimana bertahan. Terus setiap anak, setiap orang itu, setiap manusia itu butuh kasih sayang, butuh diterima, ya. Tetapi juga butuh kebebasan, nggak bisa apa ya? Kalau orang bilang nggak bisa terikat gitu. Dan butuh kesenangan, hati yang sukacita, hati yang senang, hati yang rasa bahagia, dan penguasaan. Setiap orang pasti, oh saya ini harus loh kamu lakukan ini. Tapi teman-teman, saya minta tadi sama teman-teman bukan karena pengen penguasaan, dan saya minta tolong ya. Kehadiran saya ini bukan karena saya minta penguasaan ya. Saya minta tolong sekali karena ini menjadi bagian dari tugas saya. Baik. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, maka budaya positif ini pasti bisa. Ya, pasti bisa terwujud, ya. Dan begitu juga dengan murid. Ketika murid ini menerima 5 kebutuhan dasar ini, saya percaya mereka pasti bisa sedikit demi sedikit melakukan budaya positif ini. Baik. Lanjut bagian ke-5, yaitu posisi kontrol.
Dalam posisi kontrol tadi Ki Hajar Dewantara pada akhir statementnya ketika mengatakan bahwa manusia itu dia mampu melakukan self-discipline ketika mereka memiliki kemerdekaan. Tetapi ketika seseorang tidak mampu, ya tidak cakap untuk melakukan self-discipline atau penguasaan, maka kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain untuk mengingatkan, membutuhkan orang lain untuk mensupport, membutuhkan orang lain mengoreksi kita, sehingga kita terbantu untuk membentuk penguasaan tadi, ya. Dr. William Glasser Gosling menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Anak murid kita adalah anak-anak yang belum bisa untuk sekolah dasar. Saya pikir belum bisa untuk mampu menguasai diri sendiri. Dia butuh bantuan orang lain, dia butuh bantuan guru untuk mengarahkan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan, yaitu penguasaan diri, ya, mampu untuk melakukan self disiplin tadi, ya, disiplin sendiri dari diri sendiri. Baik, ada 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Dr. William. Yang pertama, posisi kontrol penghukum atau punisher. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah atau guilter. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Kita akan melihat satu persatu posisi-posisi ini. Baik, posisi yang pertama adalah punisher atau penghukum. Ya, pada posisi ini, ya, guru itu melakukan penghukuman. Baik ya, pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, bahkan menyakiti. Hasilnya adalah ketika kita dalam posisi punisher atau penghukum tadi, anak-anak bukannya malah memiliki kesadaran, tetapi malah memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ya, itu yang dilakukan agar mereka tidak mendapat hukuman. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia menganggap bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu karena saya takut dihukum guru, saya berbohong, saya melakukan ini karena guru saya nanti marah-marah, bahkan menyakiti saya. Kapan dikatakan menunjuk-nunjuk, menyindir, ya, bahkan melakukan kekerasan fisik seperti itu. Dan ini yang menjadi tertanam di dalam pikiran anak-anak. Akhirnya guru, ternyata guru saya orangnya kayak gitu ya, gitu. Seperti itu. Akhirnya karena penanaman posisi kita daripada posisi punisher tadi, siswa itu bukan malah senang sama kita, tetapi malah benci, nggak senang, dan bukan menjadi seseorang yang difavoritkan. Tapi saya percaya kalau di sini gurunya favorit semua. Ya, karena dari Jawa itu dipanggil Bu Nope gitu, Bu Siti gitu. Artinya saya percaya di tempat ini bukan seorang yang punisher, guru-gurunya tidak ada punisher. Ya, semuanya dicintai murid-muridnya. Tetapi William ini cuma ingin menegaskan bahwa ada di mana posisi guru ini posisi sebagai penghukum, sebagai punisher. Yang kedua adalah posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin dia nggak marah-marah, nggak dia langsung menghukum, tetapi dia langsung bikin down anak-anak. Ya, pada posisi ini, ya mungkin intonasi guru jauh lebih halus, tetapi nyakit, sakit, ngomongnya lembut, tapi nyakitin. Ya, misalnya, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang kok tepat waktu, kok sekarang telat lagi? Kamu ini gimana? Kamu ini gimana ya? Ngomongnya sih lembut, tapi menyakitkan. Posisi ini disebut posisi guilter. Jadi seorang guru yang nggak marah-marah, nggak buat kekerasan fisik, tapi merasa anak bersalah, merasa tersakiti,
Ya, seperti itu. Guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan. Kamu itu gimana ya? Ngomongnya sih baik gitu ya. Ceramah dia ngomong, ngasih tahu anak muridnya. Kamu tuh cantik-cantik, tapi sayang bau gitu. Sakit ya? Ngomongnya sih baik gitu, pelan, lemah lembut, tapi nyakitin. Ya, karena menghukum itu sekarang bukan lagi cuma kekerasan fisik, tetapi kekerasan mental juga merupakan bagian dari apa ya? Kekerasan juga. Seperti itu. Baik. Sehingga murid merasa bersalah, hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Siswa menjadi rendah diri, perasaan dirinya jelek, dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik. Dalam jangka panjang hal ini berakibat buruk kepada diri sang anak. Jati diri anak dia akhirnya rusak. Ya, karena guru tadi ngomong pelan tapi nyakitin. Oh, saya ini kata guru saya nggak bagus. Saya ingat waktu itu anak saya kan disuruh nyanyi sama gurunya. Tapi saya ngomongnya gini, Dek, emangnya kamu bisa nyanyi ya? Mama kok dengar suaranya biasa aja, tapi itu tersimpan loh sampai sekarang loh. Iya, waktu itu disuruh gurunya, disuruh guru ikut kompetisi, tapi saya nggak habis mama bilang suara saya nggak bagus. Itu saya rasanya merasa akhirnya menyesal gitu ya setelah saya belajar gini. Itu hak saya sendiri loh. Saya ngomong sih enggak, suara kamu jelek bilangnya. Kayaknya kamu suaranya enggak kurang bagus. Itu ngomong kayak gitu sampai tertanam di dalam hatinya dia gitu loh. Apalagi anak-anak kita, ya seperti itu. Apalagi anak orang, kayak anak sendiri aja merasa tersakiti, apalagi anak orang. Ibu ini gini ya gitu. Seperti itu. Akhirnya sampai sekarang kalau disuruh nyanyi dia nggak mau. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pakar psikologi tadi ya, pakar pendidikan tadi, bahwa posisi guru ya dalam hal ini, posisi pembuat rasa bersalah ini posisi yang diharapkan tidak dilakukan oleh seorang guru. Lanjut adalah posisi yang ketiga. Posisi ketiga ini teman, buddy. Saya kira di sini guru-gurunya seperti itu memposisikan dirinya. Guru mengambil posisi sebagai seorang yang dekat dengan anak-anak. Saya senang kalau ada sekolah di sini tuh udah kayak gimana ya? Ya Bu Nopi aja sampai peluk-peluk gitu. Jadi kata seperti apa? Ya seperti itu gitu loh. Di sender-sender gitu. Ketika saya belajar seperti ini, ya saya membayangkan seperti itu gitu. Anak-anak yang ngerasa dirinya dekat banget sama kita. Ya, dimana menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Jadi anak-anak kalau sekarang soulnya kena gitu, kena soulnya ke anak-anak. Ya, tutur kata yang ramah, kadang bercanda, sok kenal, sok dekat. Kadang-kadang kita tahu ya supaya ada kedekatan, ya, ada soul tadi sama anak-anak. Contohnya seperti ini. Nancy, kamu anak yang paling cepat berlari. Besok larinya jangan cepat-cepat ya, agak sedikit lambat. Itu kan agak sedikit-sedikit bercanda ya, mengingatkan tetapi dalam bentuk candaan. Lalu harusnya kamu paling depan karena lakukan itu lagi ya buat saya, seperti itu. Lalu adalah kalimat yang dilontarkan guru dengan mengambil posisi sebagai teman. Siswa disiplin gurunya dengan cara yang dengan cara motivasi eksternal. Selanjutnya, hasil dari memposisikan dari teman tadi, siswa memiliki ketergantungan dengan gurunya. Ya, ketika kita dengar gurunya ngomong seperti itu, anak-anak senang ya. Guru saya tuh senang banget saya dengar ngomongnya seperti itu ya gitu. Jadi apa-apa maunya deket-deket gurunya, apa-apa deket gurunya. Ya, contohnya gini, ketika anak naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik, begitu naik kelas bubar.
Hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Tetapi ketika gurunya berubah, dia pun berubah. Jadi dia jadi anak baik di kelasnya, misalnya di kelas saya, tiba-tiba berubah karena dia cuma nyenengin hati saya, bukan karena dalam dirinya. Nanti setelah masuk ke kelas Bu Wiwin, dia udah gak sayang lagi sama saya. Karena apa? Mungkin cara saya, ya tadi seperti tadi, saya cuma jadi seorang paniser, saya cuma jadi seorang yang merasa bersalah. Jadi mereka tuh senang dekat sama saya, bukan lantaran karena mereka memiliki hati sama saya, enggak, karena takut dihukum, karena takut nanti tersakiti hatinya. Nanti kalau selesai dari kelas saya, di kelas Bu Wiwin, udah dia nggak sayang lagi sama saya, lewat aja, nggak Bu Evi gitu, enggak, seperti itu. Ya, yang terakhir, bahwa hal seperti ini kan jadi bahaya ya. Gurunya jadi nggak diingat, sama sekali nggak diingat. Karena suatu hal harus memberi respon berupa sanksi. Karena misalnya saya tuh karena papa melakukan segala sesuatu karena sanksi, anak-anak melakukan sesuatu karena sanksi. Karena takut Bu Epi nanti kalau nggak ngerjakan PR saya dihukum. Karena saya takut nanti kalau saya nggak ngerjakan PR saya nggak dipuji sama Bu Evi. Seperti itu. Ya, lanjut yaitu posisi keempat. Ya, posisi keempat yaitu posisi di mana guru sebagai monitor atau pemantau. Kalau tadi sebagai teman itu posisinya sangat-sangat menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Lalu bagaimana dengan posisi keempat? Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak melakukannya. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan mengingatkan peraturan yang disepakati atau mengingatkan mereka aturan yang sudah kita buat apa ya. Dan yang terakhir, guru menghitung, menghukum, dan memberikan konsekuensi akibat dari mereka anak-anak yang tidak menyesuaikan diri. Dan saat diawasi, mereka kita titik beratkan pada akibat atau hadiah untuk dirinya sendiri. Saya mungkin tadi mau nanya sama teman-teman, karena kalau guru kelas kan jarangnya buat kesepakatan kelas ya. Teman-teman kan mungkin yang guru kelas lebih sering buat kesepakatan ya. Kesepakatan kelas, kalau misalnya dalam belajar saya begini, kita harus begini. Pasti saya percaya semua kelas punya kesepakatan kelas. Nah, di dalam posisi yang keempat ini sebagai monitor ya atau pemantau, ini yang diinginkan bahwa anak-anak tidak merasa terhukum, tidak merasa tersakiti, tapi mereka diingatkan. Nih, kita kan buat aturan kelas, kalian yang buat aturan, terus kalian sendiri tahu bahwa ketika aturan yang kalian buat ini, kalau tidak dilakukan kena sanksi. Saya pernah coba ini beberapa kali. Saya memang agak terbantu ketika belajar. Anak-anak coba deh, kalau kita belajar, hal-hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan, lalu mereka tulis. Kemarin saya coba di kelas 6, karena kan saya kelas rendah ya. Kalau kelas rendah itu agak sulit buat kesepakatan kelas, karena mereka masih anak-anak. Anak-anak tuh masih gampang diatur. Makanya saya waktu kemarin tuh minta kelas 6, saya pengen coba sama nggak ya seperti kelas 1, 2, 3. Karena kelas 1, 2, 3 nggak ngerti kesepakatan kelas. Pokoknya mereka mana, iya Bu gitu. Ini nanti yang saya akan tanyakan juga sama fasilitator saya. Gimana ya kalau untuk kelas rendah? Bagaimana mungkin untuk membuat kesepakatan kelas? Karena nggak dibuat kesepakatan kelas aja mereka, iya Bu, gitu. Tapi kalau kelas 6 enggak, kemarin saya coba, benar-benar tidak seperti itu gitu loh. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang mengajarkan di kelas rendah? Apakah posisi pemantau ini berlaku atau tidak? Tetapi sekali lagi diharapkan oleh sang pakar ini ya, bahwa
Posisi yang keempat bahwa guru sebagai monitor. Ini akan jauh lebih memudahkan ketika anak-anak melanggar aturan. Mereka diingatkan oleh aturan yang mereka buat sendiri, bukan kita. Anak-anak, kamu kalau lagi belajar nggak boleh begini, enggak. Tanya sama anak-anak. Anak-anak kalau belajar nggak boleh ngapain? Apa saja yang tidak boleh lakukan saat belajar? Nanti mereka tulis nih. Nanti kita ditulis. Ini ya nggak boleh ya waktu saat belajar. Ini kalian loh yang tulis loh, bukan kak saya, bukan ibu loh yang minta loh. Seperti ini. Lebih diingatkan. Kan kemarin kan sudah dituliskan nggak boleh ribut waktu kerjakan tugas kan, ini siapa nih? Nah ini kan kesepakatan kita kan, bukan saya kan yang buat kalian. Itu mungkin jauh lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer ini guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat atau apa yang membuat mereka melakukan kesalahan. Anak diharapkan jujur menjawab. Misalnya, saya terlambat karena semalam nonton YouTube atau main online game atau sebagainya. Lalu terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata, misalnya, apakah yang kau yakini tentang kesepakatan kelas ini bahwa akan menghargai waktu? Jadi kemarin ketika mereka membuat kesepakatan kelas, mungkin kesepakatan kelasnya dalam contohnya adalah menghargai waktu. Lalu diingatkan lagi, kamu udah sesuai dengan kesepakatan kelas nggak? Kan kesepakatan kelas kemarin kan menghargai waktu. Kira-kira kamu sudah melakukannya nggak ya? Seperti itu. Ya. Lalu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita judge, kita hakimi, enggak. Kamu kenapa yang melakukan itu? Kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Kalau mereka bilang enggak bu, kalau gitu apa ya saya seharusnya kalian lakukan? Seperti itu. Lalu besok-besok setelah kamu tahu kesalahannya, kamu mau lagi nggak melakukannya? Baik, dalam hal ini anak akan dilibatkan mencari solusi. Jadi bukan guru yang mencari solusi, tetapi anak yang mencari solusi dari kesalahannya. Kalau saya terlambat gara-gara saya main HP malam-malam, akhirnya dia akan berpikir, oh saya nggak usah main HP lagi lah. Tapi itu dari dalam diri sendiri, dia mencari solusi sendiri. Anak diajak bicara, ya, bukan guru terus yang bicara, tetapi anak yang diajak bicara dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini, terutama pada kesepakatan kelas. Kita mengarahkan mereka kepada kesepakatan kelas, di mana hasilnya akan menguatkan pribadi mereka menjadi pribadi, oh saya salah. Kalau saya salah, ternyata saya nggak boleh bikin seperti ini loh. Seperti itu. Akhirnya mereka punya kesadaran diri sendiri. Inilah 5 posisi, ya, 5 posisi yang diajarkan lah ya, yang diajarkan oleh seorang pakar yang bernama William Glasser. Lalu bagaimana dengan budaya positif? Budaya positif ini posisi kita yang mana ya? Ternyata untuk membentuk budaya positif anak ada 3 posisi yang harus kita miliki. Yang pertama, saya pasti teman-teman paham, kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, 3 posisi inilah yang akan membantu anak-anak kita memiliki budaya positif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini seperti yang saya katakan tadi, setiap kelas sebenarnya saya kurang paham juga tentang keyakinan kelas karena saya bukan guru kelas ya, agak sedikit sulit menerapkan keyakinan kelas, tetapi saya coba maksakan keyakinan kelas supaya bisa nggak kalau guru mata pelajaran itu melakukan keyakinan kelas? Bisa sih, tetapi tidak maksimal seperti guru kelas. Karena guru kelas kan setiap hari ya ketemu ya, setiap hari ketemu dengan siswanya. Kalau guru mata pelajaran hanya seminggu sekali. Tapi guru kelas ini setiap hari ketemu, dan ketika melakukan keyakinan kelas ini akhirnya menjadi pembiasaan buat anak-anak, menjadi budaya bagi anak-anak ketika melakukan kesepakatan-kesepakatan tadi. Jadi
keyakinan kelas ini adalah suatu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di kelas lah, ya. Teman-teman wali kelas lah yang memiliki peran paling utama ketika membangun budaya positif ini. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Seperti saya katakan tadi, pionirnya adalah guru-guru kelas, ya, yang dapat membentuk karakter anak, yang dapat membentuk budaya positif anak adalah teman-teman wali kelas yang setiap hari ketemu, yang kenal pribadi setiap, ya, guru mata pelajaran sih kenal, tetapi yang paling lebih dalam kenal adalah wali kelas. Ya, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif, yang dapat membentuk anak-anak untuk melakukan hal-hal positif, ya, teman-teman wali kelas. Ya, saya tetap sebagai guru agama hasilnya memang peran utamanya adalah membentuk karakter, yang pasti ya kalau guru agama. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Jadi diharapkan bahwa semua guru sih, tetapi paling ininya wali kelas lah yang dapat membentuk karakter anak itu, ya, wali kelas. Diharapkan sekali wali kelas itu bisa, sangat-sangat bisa membentuk karakter anak, membentuk budaya positif tadi. Nah, tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah membentuk budaya positif, disiplin positif. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan empati kepada orang lain. Ketika keyakinan kelas ini dilakukan, maka akan terbiasa anak-anak melakukan itu. Ya, bukan karena takut hukuman, bukan karena pengen dipuji, bukan karena apa, tetapi mereka membentuk pribadi mereka menjadi orang yang memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan hal-hal positif, bukan karena tadi. Lalu menumbuhkan tanggung jawab, artinya mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kalau saya berbuat salah, oh, dia paham dia salah. Besok-besok saya akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Lalu menumbuhkan empati kepada orang lain. Ketika sudah tertanam budaya positif dalam diri mereka dan tertanam tanggung jawab, akhirnya mereka berempati kepada orang lain. Orang lain itu ketika berbuat salah akan diingatkan sama mereka. Kamu kira-kira yang kamu lakukan benar apa enggak? Kemarin Clarissa itu kelas 2, ketika saya ngajar, saya senang sekali dia waktu saya tanya sama temannya kan. Waktu saya tanya sama siapa ya? Sama Sankras ke sama Mario gitu. Mario, kamu tahu nggak? Saya tanya jawab pertanyaan. Lalu dijawab gini, kamu bertanya-tanya, gitu. Saya sih bukan langsung marah ya gitu. Terus saya langsung jawab, iya saya bertanya-tanya. Lalu kakak saya bilang, Mario kan nggak sopan kayak begitu. Ketika saya ingat itu, ternyata anak ini sudah tertanam dalam dirinya budaya tadi, budaya sopan sama orang tua. Saya bikin ini, saya sambil ingat-ingat, oh ternyata Clarissa ini sudah tertanam bahwa budaya positif itu sama orang tua harus berkata baik, nggak sembarangan. Dan ini bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Oh, saya nggak melakukan itu. Dan ketika ada orang lain, ya karena dia sudah punya hal seperti itu, akhirnya dia bisa mengingatkan, Mario jangan seperti itu. Artinya dia akhirnya bisa berempati dengan orang lain. Orang tidak akan bisa berempati kalau dia tidak ada dalam dirinya budaya positif atau belum ada rasa tanggung jawab. Tetapi ketika dia memiliki dua itu, pasti dia akan berempati. Saya ketemu dengan anak ini. Ya. Lalu untuk menerapkan keyakinan kelas dibutuhkan lini masa atau tindakan. Jadi kami ini diminta untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas. Maka tadi saya berusaha guru kelas bisa nggak ya membuat keyakinan kelas seperti guru kelas. Jadi yang dilakukan adalah pertama saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah bilang coba aja, dicoba. Lalu saya pernah diskusi sama siapa ya, kira-kira bisa nggak sama Bu Litna ya, kira-kira bisa nggak ya kalau saya buat kesepakatan kelas. Bu Litna bilang coba aja, ya.
Lalu setelah itu saya nyusun. Nah, saya nyusun kesepakatan kelas. Saya coba di kelas 3. Tapi agak sulit ya, seperti saya katakan tadi, karena kelas rendah itu kelas yang masih anak-anak yang tidak seperti anak-anak besar yang memiliki beda lah ya, karakternya beda dengan anak-anak. Lalu merefleksikan tindakan, dan yang terakhir mendokumentasikan kegiatan. Ini saya lakukan sekali lagi sebagai tugas saya sebagai seorang guru penggerak, sama seperti hari ini tugas saya sebagai guru penggerak, ya, seperti ini. Lalu menyusun kesepakatan kelas. Ya, baik. Ini ada video di mana saya mencoba melakukan kesepakatan kelas di kelas 3. Di kelas 3, ya. Ya, lanjut, Trivena, maju. Ya, ini mereka menuliskan apa-apa saja yang tidak mereka tolong anak-anak tuliskan kalau kita lagi belajar itu kita nggak boleh ngapain. Lanjut, satu-satu maju ke depan. Nah, ini mereka ada 32 anak, 32 anak dengan 32 kesepakatan buat. Satu orang satu. Ya, Ayo maju. setelah mereka tempel saya bacakan, saya suruh buat nama. Si ini kesepakatan kelasnya tidak boleh ribut. Kania, coba Nah, sini. karena waktu belajar tidak boleh naik-naik meja. Oh, si ini Venansius bilang kalau lagi belajar nggak boleh harus dengarkan guru. Lalu ada lagi yang bilang, Bu, kalau lagi belajar nggak boleh makan, makannya diambil. Ada lagi, Bu, kalau lagi belajar agama nggak boleh ganggu teman. Saya bacakan tuh semua sama mereka. Terus saya bilang, ini yang buat peraturan bukan ibu lo ya, peraturan kamu lo ya, yang buat peraturan ya. Lalu gimana sanksinya? Lalu dia bilang, Bu, push up 100 kali. Kalau gitu kamu dulu yang coba, mau nggak? Jangan lah Bu, capek lah. Nah, lalu bagaimana? Diingatkan aja lah Bu. Ya, akhirnya saya akan mencoba membuat sebuah karton. Nanti setiap kali belajar saya tempel. Ayo, kalau kalian melakukan ini, peraturan yang kalian buat. Seperti itu. Nah, ini yang saya coba. Yang saya coba sebagai seorang guru mata pelajaran. Ya, karena terbatas, guru mata pelajaran itu terbatas, tidak sama seperti guru-guru kelas. Oke, lanjut ya. Baik, ini masuk dalam segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini juga harus dilakukan oleh seorang guru penggerak. Makanya kenapa diminta guru penggerak itu menghimbas kepada teman-teman untuk melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajar berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan buat dirinya sendiri dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya katakan, kalau kamu tidak ingin dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau kamu tidak ingin dikata-katai, dikacau orang lain, jangan ngatain orang lain. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Artinya mengingatkan, ayo kamu berbuat salah apa? Ya kan nanti mereka yang jawab. Lalu setelah itu kira-kira tindakan kesalahan kamu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Kalau mereka bilang jawab tidak, lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ini segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, posisi guru dalam praktek segitiga restitusi itu adalah mengambil posisi yang tepat. Seperti tadi para pakar mengatakan ada 3, yaitu yang pertama sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Ya, sebagai teman tadi sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita berbicara kepada mereka sebagai seorang teman, atau sebagai pemantau. Nih, coba kesalahan kamu
lihat sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang mana yang tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbaiki? Seperti itu. Jadi posisi guru dalam praktek segitiga restitusi adalah yang diharapkan adalah sebagai pemantau, sebagai manajer, bahkan atau sebagai teman. Ya, ini saya coba buat praktek segitiga restitusi. Waktu itu ini mau liburan. Saya tadi pengen coba ke anak murid, tapi karena anak murid sudah liburan, akhirnya saya coba kepada anak saya. Tetapi saya ulangi lagi juga kepada anak kelas 3. Ya, anak kelas 3 saya coba ketika mereka mencontek, ya, lalu saya ingatkan. Waktu itu saya tanya sama dia, ada orang anak ya, saya bilang gini, ketahuan nih dapat nih waktu ujian soal, dia tuh nyontek. Saya panggil, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Pertamanya dia berdari, saya nggak bikin apa-apa bu, ayo cobain lagi. Dia bilang, iya bu, tadi saya ini lihat jawaban si ini, kira-kira benar nggak? Enggak sih bu. Kenapa kamu nyontek? Gak baca bu, gak baca buku, katanya gitu. Nah kalau gitu, kalau besok-besok gimana caranya? Ya harus baca lah bu, seperti itu. Ini yang saya lakukan kepada anak ini. Tetapi ini video saya ini tidak saya lakukan dengan anak murid, karena waktu itu anak muridnya sudah keburu libur, tapi tugasnya mesti saya download. Jadinya akhirnya apa yang saya lakukan di video ini saya lakukan kembali di peserta didik. Ya, lalu harapan dari pemimbasan ini, saya berharap dari kegiatan ini kita dapat ya membentuk budaya positif anak-anak, ya budaya positif sekolah dapat berbentuk aturan, kode etik, aturan atau norma-norma. Semua warga dapat menginisiasi, artinya guru-guru semua dapat berperan aktif, ya, tanpa terikat semua aturan tertulis. Ya, tidak mesti harus ada buat tertulis, maka aturan ini dibuat, tidak. Guru-guru punya inisiatif sendiri, guru-guru punya caranya sendiri. Namun ini akan mudah diterapkan jika didukung oleh sekolah, ya, dengan menjadikan sebuah aturan atau pembiasaan dengan daya dukung seperti fasilitas banner pengingat atau sarana prasarana lainnya. Guru juga membutuhkan mungkin, oh bu, kita bikin banner ya, di kelas tidak boleh makan, di kelas tidak boleh seperti itu. Itu harus ada dukungan dari sekolah juga. Lalu akhirnya dari pemimbasan ini diharapkan bahwa kepala sekolah menjadi penanggung jawab dan guru mensukseskan budaya positif yang disepakati sesuai dengan lingkungan sekolah dan murid menjadi pelaksana budaya tersebut. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah hadir dalam kegiatan aksi nyata ini. Ya, seperti harapan dari kegiatan ini bahwa kita dapat membentuk budaya positif. Walaupun saya minta masukan. Seperti tadi kan dikatakan bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa memahami diri sendiri tanpa ada teman-teman yang mengoreksi saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengoreksi. Saya persilakan 1-2 orang memberikan tanggapannya kepada saya dalam aksi nyata ini. Mungkin Bu Siti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya aksi nyata WP ini sudah ditampilkan dengan sangat baik. Semoga guru-guru dapat memahami dan dapat menerima aksi nyata yang disampaikan, juga dapat menerapkan aksi nyata yang diberikan WP ini, sehingga ada perubahan di sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Koreksiannya apa ya? Mungkin alangkah lebih baik jika
penyampaian ini tidak hanya cukup sampai di sini, tapi juga bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya, dapat diterima juga oleh kepala sekolah, sehingga kita dapat serentak membudayakan perilaku positif untuk peserta didik. Bisa dimulai dari guru, kemudian ke peserta didik sekalian, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Satu lagi mungkin dari teman-teman ada yang mengoreksi, karena saya orang yang paling pengen dikoreksi karena saya pengen tahu salahnya seperti apa, atau memberi memberi masukan dan komentar yang membuat saya lebih membangun lagi. Bu Wiwi mungkin bisa, Bu Wiwi, atau dari teman-teman yang lain memberikan masukan kepada saya, karena sekali lagi saya butuh masukan dari teman-teman semuanya, ya, saran dari teman-teman semuanya. Ya, jadi enggak gimana pun juga saya hanya seorang manusia yang butuh sekali dikoreksi untuk perbaikan. Enggak ada, saya tidak ada manusia yang sempurna, butuh teman. Tadi Ki Hajar Dewantara katakan kita membutuhkan teman seperti itu. Masih ada lagi? Atau Bu Mada, Bu Muni? Baik, sebentar. Dikoreksi, Bu. Bukan. Dikoreksi. Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran teman-teman semua, dukungan teman-teman semua untuk aksi nyata saya pada siang hari ini. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain ucapan terima kasih untuk supportnya buat saya, dan saya berharap lain waktu karena masih banyak tugas yang saya harus kerjakan seperti ini lagi, terus mohon dukungan dari teman-teman. Mungkin ada koreksi kalau mengadakan aksi nyata itu seperti apa, bisa dikoreksi ya, supaya enggak, ibaratnya tidak merepotkan teman-teman nih. Bu Ana gimana, Bu Ana? Kalau lain waktu, karena ada beberapa kali lagi saya akan melakukan aksi nyata seperti ini. Waktu pelaksanaan bagaimana, mungkin ada saran dalam pelaksanaan aksi nyata. Ya, boleh. Mungkin mulai pelaksanaannya supaya bisa yang lainnya hadir. Mungkin kalau di lain waktu Bu Evi mau melaksanakan aksi nyata, mungkin selain bisa kita daring, bisa juga luring, begitu kan? Ini kan luring kita nih. Nah, bisa juga daring. Jadi teman-teman yang misalnya tidak bisa hadir ke sekolah karena ada kegiatan di luar, jadi bisa juga ikut mengikuti seperti itu. Mungkin bisa dicoba untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu Siti untuk masukannya, karena ini menjadi koreksi juga bagi saya ke depan, karena ada banyak lagi aksi-aksi nyata yang harus saya kerjakan, dan saya membutuhkan teman-teman. Sekali lagi saya membutuhkan teman-teman, dukungan dari teman-teman, sehingga aksi nyata ini boleh berjalan dan tugas saya bisa dikerjakan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk masukannya. Mohon maaf jika banyak mengganggu waktu, jadi memakan waktu yang seharusnya mau santai-santai, tetapi dipakai untuk kegiatan saya ini. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, apa yang saya lakukan ini tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih.